Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kembali lagi nih. Ada yang request, kayaknya enak nih bawain cerita Tauco Lama lagi. Nah, maka dari itu requestnya admin kabulkan ya. Kali ini kita akan bacain lagi karya dari Tauco Lama. Ya, kalian pasti tahu dong alur-alurnya, cara pembahasannya, cara penulisannya, dan cara penyelesaian masalah di dalam dialog-dialog yang ada sebuah masalah. Oke? Gak usah banyak ngomong lagi deh. Cari tahu asiknya kayak apa, dengerin cerita atau nyimak cerita tulisan dari Tauco Lama di sini ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku terpaksa berdiri karena tempat duduk sudah penuh terisi. Bis yang kutumpangi berjalan perlahan. Di depanku berdiri, kulihat seorang ibu kira-kira berumur 50 tahun dengan perawakan sedang menatap ke jendela. Sesekali terlihat ibu itu mengibaskan tangannya karena kegerahan. Kulihat keringat membasahi dahinya. Aneh. Aku menjadi merasa ingin memandang ibu itu. Tapi, kenapa tiba-tiba aku melihat seperti ada darah di kepala ibu itu? Apa aku salah lihat? Aku hanya bisa terdiam menatap ibu itu dan ketika perlahan ibu itu memalingkan wajah dari arah melihat keluar jendela, bisa perlahan berpaling ke arahku. Kulihat, tidak, wajah ibu itu rusak penuh darah. Aku hampir menjerit, kaget, dan takut bercampur jadi satu. Aku memejamkan mata berharap yang kulihat itu bukan nyata. Setelah beberapa saat, ku coba membuka mataku dan coba melihat ke arah ibu itu. Kulihat ibu itu biasa saja, tak ada darah, tak ada luka sedikit pun. Tak lama, bis berhenti di pemberhentian. Beberapa orang turun dari bis termasuk ibu itu. Kursi di depanku kosong. Lalu aku duduk di kursi tersebut. Kini tidak ada penumpang yang berdiri. Bis mulai berjalan perlahan meninggalkan pemberhentian bis tersebut. Tiba-tiba terdengar suara mobil mengerem dan buak! Suara benda berada terdengar keras diiringi jeritan orang-orang. Spontan aku dan orang-orang di bis melihat ke arah sumber suara melalui jendela bis. Kulihat seorang perempuan tergeletak di seberang jalan di depan mobil. Aku seperti pernah melihat si perempuan itu. Dia ibu yang berdiri di depanku di dalam bis. Ibu itu kini tergeletak di jalan bersimbah darah. Aku tak mampu melihat ibu itu. Kualihkan pandangan ke depan. Rasa kaget, ngeri berkecamuk di hatiku. Kini mengapa wajah ibu itu yang berdarah-darah terbayang? Bis yang kutumpangi menjauh dari tempat itu. Tapi hatiku tetap terasa tak karuan. Bahkan sampai aku masuk kerja hingga selesai kerja, bayangan ibu itu terus terbayang, membuat aku takut dan was-was. Pulang kerja aku memesan taksi online. Singkat cerita, taksi online yang kunaiki menyusuri jalan menuju rumah. Waktu itu hampir maghrib ketika taksi online melewati jalan sekitar ibu itu terkapar di jalan. Aku memandang ke arah halte bis tempat tadi siang ibu itu turun. Dan astaga, kulihat ibu yang tadi siang terkapar berdiri di halte berlumuran darah dengan muka rusak. Rasa ngeri menyeruak di hatiku. Kini ibu itu menggandeng seorang anak kecil yang sebagian tubuhnya hancur. Spontan ku tundukkan kepalaku, tak mau melihat ke arah halte itu. Sesampainya ke rumah, aku langsung masuk kamar dan badanku terasa demam. Aku tidur di kasur dan memakai selimut. Malam itu, aku seperti mengalami hal-hal aneh. Aku seperti melihat banyak orang datang dan pergi, bahkan sosok anak kecil datang meminta tolong. Aku tak bisa bergerak, demam membuatku menggigil, hingga ada saat aku seperti pingsan. Oh ya, namaku Andri, aku berumur 24 tahun. Aku bukan indigo, bahkan aku cenderung penakut. Ayahku seorang pedagang makanan kecil dan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Aku sendiri karyawan swasta di bagian administrasi perusahaan distributor. Kehidupanku awalnya biasa-biasa saja, hingga kejadian aku melihat ibu yang tertabrak. Aku mengalami hal-hal yang tak masuk akal. Aku terbangun, ku dengar kicauan burung. Kupandang langit-langit dan aku mengenali ini kamarku.
Sinar lembut matahari memasuki ruang kamarku. Aku melihat sekeliling kamarku sambil mengumpulkan kesadaranku. Ibu kakak sudah sadar. Terdengar suara adikku memanggil ibuku. Adikku tersenyum sambil memegang tanganku. Kulihat ibuku memasuki kamarku. Ibuku memelukku, mencium keningku. Kurasa hangat air mata ibu jatuh di pipiku. Ibu kenapa menangis? Jangan menangis ibu, aku tidak apa-apa, kataku kepada ibu. Gak apa-apa nak, ibu bahagia. Kamu sudah sadar, kata ibuku. Ibu aneh, aku cuma tertidur semalam, ibu seperti khawatir. Nak, kamu tidak sadar selama seminggu. Ibu khawatir, kata dokter kamu tidak apa-apa tapi kamu tidak bangun-bangun. Aku kaget, padahal aku merasa tertidur sebentar. Aku merasa lapar dan lemas tubuhku. Bu, aku lapar. Tunggu sebentar ya nak, ibu ambil bubur buat kamu, kata ibu sambil beranjak keluar kamar sambil tersenyum. Kulihat adikku masih duduk di sebelahku, dan di belakangnya ada seorang perempuan cantik juga tersenyum ke arahku. Aku membalas senyumannya, dan perempuan itu beranjak keluar kamar. Dek, itu perempuan yang di belakang kamu tadi siapa? Kakak baru lihat. Kakak bikin takut aja, di sini nggak ada siapa-siapa selain adik dan ibu, kata adikku. Kata-kata adikku membuat aku terdiam. Jelas-jelas aku melihat perempuan di belakang adikku. Tiba-tiba tercium wangi bunga di kamarku. Kali ini adikku juga menciumnya. Bau parfum siapa nih? Wangi amat, kata adikku. Aku hanya terdiam sambil mengingat keadaanku sebelumnya. Dina, temanku yang indigo. Hari ini aku mulai masuk kerja kembali setelah seminggu aku tak sadar. Beberapa teman sekantorku menyalamiku, menyatakan turut senang melihatku sudah sehat dan mulai bekerja. Dina, salah satu temanku, mengajak bersalaman. Ketika tanganku bersalaman dengan tangan Dina, entah mengapa aku merasa merinding. Dina sambil tetap bersalaman denganku menatap wajahku seperti memperhatikan sesuatu. Jujur, aku merasa sedikit heran kenapa Dina bersikap seperti itu. Tapi dalam dasar hati, aku suka Dina memandangku. Dina sungguh manis hari ini. Matanya yang indah, bibir tipisnya yang merah, kadang buatku deg-degan kalau dekat dengan Dina. Di kantorku, Dina terkenal sebagai indigo. Kadang bisa melihat yang aku dan semua orang di kantor tak bisa melihat. Sejujurnya Dina tak cocok jadi indigo. Lebih cocok jadi model dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang semampai mirip model-model yang kulihat di majalah. Ndri, kamu sudah sehat? Tanya Dina. Aku sudah baikan, jawabku sambil memperhatikan wajah Dina yang imut. Heran, aku tidak bisa jelas melihat kamu. Din, kamu suka aneh aja. Aku di depan kamu masa gak jelas. Mungkin karena aku jelek ya, jawabku sedikit bercanda. Beneran Dri, kamu seperti bukan yang biasa, seperti ada tabir tipis menghalangi, kata Dina. Masa sih? Aku bisa lihat jelas kamu kok, sama sosok gadis di belakang kamu, kataku sambil tersenyum. Andri gak lucu bercanda kamu, kata Dina sambil melepas genggaman tangannya dan balik kanan menuju mejanya. Aku melihat seperti bayangan, tapi tak begitu jelas mengikuti Dina seperti seorang gadis. Tapi bayangan gadis itu seperti sedang muram. Aku menuju mejaku dan mulai mengerjakan pekerjaanku yang seminggu terlantar. Aku sibuk mengerjakan pekerjaanku yang menumpuk hingga tak sadar sudah waktu istirahat. Andri, udah dulu kerjanya, ayo ke kantin, kata Dina sambil menarik tanganku. Dina menggandeng tanganku menuju kantin. Roy dan Vita mengikuti aku dan Dina. Dina mengajakku duduk di pojok kantin, di meja dengan kursi yang cukup untuk 4 orang. Tak lama Vita dan Roy datang. Roy duduk di sebelahku dan Vita di sebelah Dina. Dina, Vita, dan Roy memesan makanan, sedang aku hanya memesan es jeruk karena aku belum ingin makan. Dina berkata, Andri, sekarang kamu lihat aku, terus kamu cerita apa yang kamu lihat. Aku ingin berkata, aku melihat masa depan aku di diri Dina. Aku ingin berkata bahwa kebahagiaanku ada pada dirinya seandainya dia mau jadi teman hidupku. Tapi aku tak mampu berkata seperti itu. Aku hanya bisa mengagumi tanpa mampu memiliki. Nah, kok malah diam sih? Kata Dina. Kamu manis, kataku sambil tersenyum dan garuk-garuk kepala walau tak gatal. Ih sebel, jawab yang benar, kata Dina sambil mencubit tanganku keras. Aduh, kataku sambil mengusap lenganku yang dicubit Dina. Walau sakit, aku ingin dicubit lagi Dina. Roy dan Vita malah menertawakan aku. Kutatap wajah Dina dengan dekat. Kenapa atau apa yang terjadi, aku seperti melihat tayangan film lama. Kulihat tayangan sekilas kehidupan seorang gadis dan akhir hidupnya yang pilu. Tak terasa itu membuat mataku berinang air mata. Apa yang kamu lihat, Dri? Kata Dina padaku. Aku lihat semasa hidup.
Jawabku tersendat. Semasa hidup siapa? Tanya Dina. Aku lihat kilasan hidup Tantri. Jawabku tercekat. Dina menatapku seolah kaget sekali. Kini jelas. Aku melihat jelas bayangan gadis di belakang Dina, walau seperti film hitam putih. Gadis itu sedikit tersenyum padaku. Ada apa sih di antara kalian? Tanya Roy. Dasar kepo kamu Roy. Ceritain siapa Tantri gebetan kamu Yandri? Kata Vita sambil tersenyum. Kamu juga kepo Fit, kata Roy. Udah nanti aja ngobrolnya. Kita makan dulu, pesanan kita sudah datang, kata Dina. Lalu mereka makan. Aku sambil meminum es jeruk. Aku memandang Dina. Sekali-kali Dina mencuri pandang ke arahku. Selesai makan, Dina memulai bicara. Sebenarnya selama ini belum pernah ada yang tahu siapa sosok yang mengikutiku, kata Dina. Selama ini sosok yang mengikuti memberitahu aku siapa atau ada apa di sekitarku, kata Dina. Harapannya sirna. 2 hari ini aku selalu bermimpi yang sama. Aku bermimpi Dina berlari menjauh, entah mengapa alasannya. Entah mengapa aku selalu teringat akan mimpi itu. Aku sedang melangkah menuju ruangan kerjaku. Aku melihat Dina sedang berbicara dengan Vita. Di ruang Vita yang bersebelahan dengan ruangan kerjaku. Aku sengaja mendekat pelan-pelan agar mereka tak tahu. Aku memasuki ruangan kerjaku yang hanya dipartisi tipis dengan ruangan kerja Vita. Kudengar mereka sedang ngobrol. Karena penasaran, aku dekatkan kupingku ke arah ruang kerja Vita. Kamu mau sama siapa pergi ke pikniknya? Kata Dina. Aku sendiri aja kan, kamu tahu, keluarga di luar kota, pacar gak punya. Kamu seenak, sama udah jadian sama Andri, kata Vita. Sebenarnya aku mau curhat Fit. Aku gak cinta sama Andri. Aku cuma ingin buat manas-manasin Kevin, kata Dina. Din, kamu kok kasihan Andri, dia baik. Kalau dia tahu bagaimana, kata Vita. Abis waktu itu aku cemburu lihat Kevin jalan sama Maya, kata Dina. Terus kedepannya kamu sama Andri bagaimana? Kata Vita. Ya kalau udah bosan, aku putusin aja. Mendengar kata-kata Dina membuat hatiku sakit. Tak pernah aku ingin menyakitinya. Tapi kenapa semudah itu dia mempermainkan perasaanku? Apa salahku hingga dia tega? Padahal selama ini aku selalu berusaha menyenangkan hatinya. Aku sering mau membantu kerjaannya, walau tanpa kata terima kasih dari Dina. Memang dibanding Kevin aku jauh. Kevin manajer di perusahaan yang sama denganku. Belum penghasilannya yang jauh denganku yang hanya staf administrasi. Tapi Kevin playboy, sering gonta-ganti cewek. Baginya mencari pacar sangat mudah dengan modal kendaraan, pakaian dan jabatannya. Mudah membuat cewek tergila-gila padanya. Aku menjauh dari partisi pembatas ruanganku dengan ruangan Vita. Ada rasa marah, benci, tapi ku tak bisa mengingkari rasa sukaku ke Dina. Aku berusaha menutupi rasa sakit di hati dengan menyelesaikan pekerjaanku. Aku tak tahu kapan Dina meninggalkan ruangan Vita. Aku hanya sempat membalas senyuman Vita yang melintas di depanku. Waktu berjalan tak terasa waktu istirahat telah tiba. Aku berjalan menuju ruangan Dina. Kulihat Dina masih duduk di mejanya, sedang teman-teman yang lain sudah pergi ke kantin. Din, aku minta waktu kamu sebentar. Boleh aku bicara? Tanyaku ke Dina. Boleh dong, ada apa sayang? Jawab Dina. Aku sudah tahu kamu ngajak jadian karena kamu hanya ingin manas-manasin Kevin. Jujur ya, aku sakit hati ketika dengar kamu berbicara seperti itu. Aku selama ini merasa belum pernah menyakiti kamu. Apa salahku? Kamu sampai tega seperti itu. Tapi aku sadar siapa aku. Jadi, aku bisa mengerti kenapa kamu bisa berbuat seperti itu padaku. Aku gak akan marah. Aku gak akan benci kamu. Tapi aku juga manusia biasa. Punya rasa, punya hati. Coba bila kamu di posisiku. Lebih baik kita hanya berteman saja daripada nanti aku lebih merasa sakit, kataku. Maaf Andri, aku tak bermaksud, kata Dina lirih dan matanya sedikit mulai berair. Gak apa-apa Din, aku sadar siapa aku. Mungkin kamu lebih bahagia dengan Kevin, kataku sambil meninggalkan Dina. Andri,
Dina memanggilku, tapi aku tetap melangkah meninggalkan Dina. Aku menuju musola dan melaksanakan sholat zuhur. Dalam sujudku aku berdoa mohon dihilangkan rasa sakit di hati dan mampu bersabar menghadapi ini. Sengaja aku tak ke kantin. Aku malas bertemu Dina. Ketika waktu istirahat berakhir, aku cepat-cepat kembali ke ruanganku dan segera kerja. Waktu pulang pun aku pulang cepat. Aku menghindar bertemu Dina. Ketika sesampainya di rumah, aku lihat beberapa kali panggilan tak terjawab dari Dina. Beberapa chat WA-nya pun tak kubuka. Aku segera ke kamar dan berbaring dan tak lama aku tertidur. Dalam mimpiku, kulihat Dina menangis, berusaha mendekatiku, tapi selalu terhalang tabir tipis di antara aku dengannya. Kulihat Dina di pinggir pantai. Tiba-tiba, tubuh Dina seperti ditarik tangan besar. Kulihat Dina tertarik ke arah pantai dan ada gelombang besar menggulung tubuhnya hingga tak nampak. Aku terbangun dari mimpiku. Mimpi yang aneh. Begitu terasa nyata. Astaga, bahkan di kakiku seperti menempel butiran-butiran pasir laut. Aku hanya bisa berdoa agar Dina bisa diberi keselamatan. Hari ini, acara piknik ke pantai yang diselenggarakan pihak perusahaan. Ada 2 bis, satu khusus untuk karyawan yang kedudukannya lebih tinggi, dan satu lagi untuk yang karyawan biasa seperti aku ini. Aku mengajak adikku yang masih SMP untuk ikut piknik. Vita mengajak ibunya, sedang Roy seorang diri. Beberapa rekan lain juga mengajak keluarganya, dan Dina bersama seorang cowok yang tak aku kenal. Bis berangkat malam hari agar kami semua bisa melihat matahari terbit di pantai. Bis sampai di tempat tujuan. Setelah sholat subuh kami berkumpul di tepi menunggu matahari terbit. Sambil menunggu waktu check-in ke hotel, sebagian ada yang bermain, sebagian lagi duduk di pantai. Aku duduk sendiri sambil mengawasi adikku yang bermain pasir di tepi pantai. "Dek, boleh minta api?" tanya seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul di sebelahku. "Silahkan, ini koreknya. Mau ngopi kek?" kataku. "Terima kasih. Boleh kalau ada kopi hitam." "Kakek boleh duduk di sini?" kata kakek itu. "Silakan kek," kataku. Aku memesan segelas kopi dari pedagang di dekatku. Aku letakkan kopi di pinggir kakek itu. Kakek itu menyalakan rokoknya. Seketika tercium wangi yang berbeda dari rokok biasa. Kulihat kakek itu memandang ke arah laut. "Maaf dek, kakek hanya ingin ngobrol. Kakek lihat hidup kamu rumit. Kamu mesti bisa sabar ya. Kamu mesti bisa bedakan mana yang baik, mana buruk. Bukan secara kasat mata saja. Kamu dasarnya baik, tapi jangan sampai terpengaruh yang lain. Jangan terlalu menyukai seseorang. Tak baik, sekedarnya saja. Karena bila terlalu kamu akan merasakan sakit yang lebih. Ada masa kamu menghadapi masalah besar, tapi kakek yakin kamu bisa mengatasi," kata kakek itu. "Iya kek, terima kasih nasihatnya," kataku. Terdengar adikku menjerit. Refleks pandanganku mencari adikku. Ternyata adikku sedang bercanda dengan Roy dan Vita. "Diminum kek kopinya," kataku sambil berpaling ke arah kakek. Astaga, kemana kakek itu barusan dia bicara? Aku bertanya pada pedagang kopi di dekatku menanyakan kemana kakek itu. Yang mengherankan, menurut pedagang itu, aku dari tadi sendiri dan bicara sendiri. Aku kembali ke tempatku duduk. Rasa heran menghinggapi aku. Di tempat duduk kakek tadi, kulihat korek gasku yang dipinjam, sebatang rokok yang setengahnya telah habis, dan sebuah cincin dengan tulisan Jawa kuno, dan ada batu hitam di tengahnya. Kopi pun ternyata pas. Pikirku akan kukembalikan ketika bertemu kakek itu lagi. Panitia piknik mengajak kami check-in ke hotel. Kami semua berangkat ke hotel dan check-in. Aku mendapat kamar bersebelahan dengan kamar Roy. Kamarku langsung menghadap ke laut. Setelah check-in, kami semua makan siang. Aku, Vita, Roy, Alin, mamanya Vita dan adikku makan bareng satu meja. Vita berkata, "Dri, adik kamu lucu, cantik pula." "Iya dong, siapa dulu kakaknya?" "Habis makan, kamu mau ikut jalan-jalan keliling pantai?" "Aku mau istirahat aja, Fit." "Adik kamu aku ajak jalan ya. Aku pengen tahu rasanya punya adik," kata Vita. "Boleh, sejamnya 10.000, kataku sambil bercanda. "Ya kakak, masa adiknya direntalin, mana murah lagi," kata adikku sambil cemberut. Kami tertawa melihat sikap adikku. Iya, Vita sangat ingin punya adik perempuan, tapi mama udah gak bisa punya anak lagi, kata mama Vita.
Kalau mau dipinjem satuan juga boleh, lumayan ngurangin jatah makan di rumah, kataku bercanda. Kakak jelek, pantesan gak punya pacar aja, kata adikku setengah kesel. Eits, nanti dibilangin ibu loh, kamu kecil-kecil udah bilang-bilang pacar. Adikku cemberut dengan bibir dibikin monyong. Semua tersenyum melihat tingkah adikku. Mah, enak ya punya adik, ada yang bisa diajak bercanda, kata Vita. Kamu gak punya adik, jadi manja. Masa masih sering ingin tidur sama mama, kadang masih disuapin sama mama, kata mama Vita. Mama jangan bilang-bilang, Kak jadi malu. Kenapa malu sini? Roy suapin. Nehi Roy, nehi, kata Vita sambil mencibir ke Roy. Alin, kamu ikut jalan-jalan? Tanya Vita. Ikutlah, kata Alin. Kamu ikut gak Dri? Enggak, aku mau tidur, jawabku. Selesai makan mereka langsung pergi jalan-jalan keliling pantai. Aku masuk kamar dan langsung terlelap. Aku bermimpi bertemu orang-orang yang tadi kenal. Aneh, seperti ke zaman dahulu, di mana pakaiannya masih seperti zaman dulu. Aku melihat persawahan membentang luas. Aku menyusuri jalan hingga jauh ke gunung, dan ada istana di kaki gunung. Terus aku diajak seseorang melewati jalan di atas laut menuju tempat indah dan mewah. Aku diajak duduk di sebelah wanita cantik. Tiba-tiba aku terbangun. Kulihat dari sudah gelap. Lekas aku mandi. Setelah aku mandi, terdengar HP-ku berdering dan ku angkat telepon yang masuk. Halo Ndri, kamu di mana? Tanya Rai. Aku di kamar nih, beres mandi, jawabku. Ke kamar F74 ya, penting, kata Rai. Oke, jawabku. Telepon terputus, aku bergegas ke kamar F74. Di luar kamar beberapa rekan dan pegawai hotel ada di depan kamar. Rai, ada apa ini? Dina kerasukan, Ndri. Udah ada paranormal di daerah sini, tapi belum sembuh. Aku mau lihat, jawabku. Aku berdiri di pintu kamar. Kulihat kamar acak-acakan. Dina duduk di ujung kasur. Rambutnya acak-acakan dan menjerit-jerit. Tatapan matanya tajam sekali. Paranormal kulihat berkomat-kamit membaca sesuatu. Kulihat cowok yang bersama Dina semenjak di bis, berdiri setengah ketakutan di ujung kamar. Paranormal sama cowok itu ditendang tadi sampai mental oleh Dina, kata Rai. Kenapa kamu gak bantu pegangin Dina? Tanyaku. Udah, tapi tenaganya kuat sekali. Kami bertiga kewalahan. Kudekati Dina. Anehnya Dina tak mau menatap ke arahku. Kini ku merasakan ada sosok di belakang Dina. Sosok seorang perempuan tapi bukan sosok tantri. Siapa kamu? Jangan ganggu Dina, kasihan Dina. Apa salahnya sudah ditinggalkan Dina? Kataku ke arah Dina. Sosok itu tak menjawab, malah memalingkan mukanya dariku. Sudah, jangan ganggu. Kalau mau apa bilang, nanti aku bantu, kataku. Karena kamu yang meminta, aku menghargai permintaan kamu. Tapi kasih tahu orang ini, jangan sembarangan ganggu kami. Kami lebih kuat dari yang dia punya, kata Dina. Tapi yang terdengar suara wanita tua yang berbicara. Iya, maafkan teman saya. Silahkan keluar dari tubuh temanku, kataku. Tak lama Dina seperti sadar dan menangis. Aku dekati dia dan mengambil segelas air, lalu memberikan minum padanya. Lalu Dina meminumnya. Sedikit demi sedikit kesadarannya pulih. Kusuruh Dina berdoa agar tidak diganggu lagi. Aku keluar dari kamar karena pegawai hotel membereskan kamarnya. Hebat ilmu lu, Dina bisa sadar, kata Rai. Hebat apanya? Aku gak bisa apa-apa, cuma ngajak ngobrol doang, kataku. Mungkin jinnya kenal sama lu Dri, makanya diminta pergi mau, kata Rai. Bisa jadi. Nah, kalau kan jin, masa sama jin gak bisa ngobrol, kataku. Asem lu Ndri, masih aja bercanda di saat gini. Cowok yang bersama Dina menghampiriku dan mengajak salaman. Terima kasih ya kak atas bantuannya. Kalau nanti Kak Dina kerasukan lagi bagaimana? Kata cowok itu. Ya jangan sampai kerasukan lagi, berdoa aja, kataku. Oh ya kak, kenalin, saya Rangga, adik Dina, kata cowok itu. Saya Andri dan ini Roy, kataku. Ada apa-apa kabarin aja saya nanti, kami coba bantu, kata Roy. Ya udah, kami pergi dulu ya, temenin kakaknya, jangan ditinggal-tinggal, kataku. Aku dan Roy pergi meninggalkan kamar Dina. Aneh, aku merasa mencium bau rokok kakek yang tadi pagi bertemu di pantai. Mata yang menyala. Aku dan Roy menuju pantai. Hampir seluruh peserta ada di sana. Karena malam ini acara hiburan dan pemberian penghargaan pada karyawan terbaik di perusahaan. Acara cukup meriah diisi oleh home band. Sebagian karyawan ikut menyanyi diselingi pemberian penghargaan.
ada kejutan perusahaan membagikan hadiah kejutan, mulai dari alat elektronik, HP, tiket liburan, dan sebuah motor. Adikku berkata, "Kakak, aku ngantuk, balik ke kamar yuk." Aku jawab, "Iya." Kemudian Vita pun bilang, "Aku juga capek. Dek, mau tidur bareng kakak?" "Mau, boleh gak kak?" tanya adikku kepadaku. "Boleh, tapi ngeganggu kamu gak, Fit?" "Ya udah, kalau udah gak ganggu. Aku duluan ya," kata Vita sambil menggandeng adikku menuju kamarnya. Aku dan Roy masih asik menonton teman-teman yang bernyanyi. Tiba-tiba HP Roy bunyi. Kulihat Roy membalas WA yang masuk ke HP-nya. "Ndri, ke kamar Dina lagi ya. Si Dina ngedadak nangis, adiknya panik," kata Roy. "Ya udah ayo." Aku dan Roy menuju kamar Dina. Semenjak aku berjalan menuju kamar Dina, ada perasaan gak enak mengikuti kami. Suasana hotel yang sepi membuat aku merasa tak enak. Sekelebat bayangan tampak di ujung lorong, tapi aku diam saja, tak membahasnya dengan Roy. Sampai di kamar Dina, Roy menekan bel dan pintu dibuka oleh adik Dina. "Silakan masuk," kata adiknya Dina. "Dina kenapa?" tanyaku. "Gak tahu, tiba-tiba nangis seperti ketakutan," kata adik Dina. Aku mendekati Dina yang sedang duduk terisak di kasur. Di sebelahnya Alin. Alin mengusap-usap rambut Dina. Ibu Dewi, atasan kami, ada di kamar ikut menunggu di kamar. Aku mendekati Dina menatap sekeliling mencari sebab kemungkinan ada yang mengganggu Dina. "Dri, jangan pergi, aku takut, temani aku please," kata Dina. "Iya Andri, temenin Dina sampai dia tenang," kata Bu Dewi. "Iya Bu," jawabku. "Kalau gitu ibu tinggal ya, ibu masih ada urusan," kata Bu Dewi. "Iya Bu." Bu Dewi meninggalkan kamar Dina. Aku duduk di kursi sebelah kasur. "Udah pada makan belum? Aku lapar, mau pesen makanan," kata Alin. "Aku pesenin juga ya," kata Roy. "Dina, kamu juga ya, kan kamu belum makan," kata Alin. "Pesan kopi juga ya," kataku. "Oke," jawab Alin. Alin turun dari kasur, kemudian menelpon memesan makanan. Kupandang wajah Dina, kasihan. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Alin kembali ke kasur menemani Dina. Suasana hening, kami masing-masing terdiam. Bunyi bel terdengar. Adik Dina membuka pintu kamar. Kulihat adik Dina diam tertegun, lalu menutup pintu kamar lagi. Aneh, tidak ada siapa-siapa, gumam adik Dina. Bel berbunyi lagi. Adik Dina membuka, tapi malah diam tak bergerak. Aku curiga ada sesuatu. Aku bergerak mendekati pintu kamar. Benar saja, ada bayangan hitam bermata merah berdiri di depan kamar. Aku mengambil sendal hotel sambil membaca doa. Aku lempar bayangan hitam itu dengan sendal. Bayangan hitam itu bergerak menjauh dan hilang sambil mengeluarkan bunyi yang aneh. Kutarik adik Dina ke dalam. Aku memberi isyarat telunjuk di bibir. Aku keluar kamar sambil mengambil sendal yang kulempar. Aku melihat kiri kanan. Apa masih ada bayangan itu? Ternyata tidak ada. Kututup pintu kamarku, menyuruh adik Dina minum air biar tenang. Dan kali ini terdengar lagi suara bel. Aku mengintip keluar, ternyata pelayan membawa makanan. Setelah membawa masuk makanan dan membayar, aku menutup pintu kamar. Dina, Alin, Roy, dan adik Dina makan pesanan tadi. Aku sambil duduk mengambil kopi yang dipesan. Selesai makan, Roy ingin merokok dan menuju pintu balkon kamar. Baru saja membuka gorden, Roy berteriak kaget. Alin dan Dina pula spontan. Aku melihat ke arah pintu balkon. Astaga, di balik kaca ada sosok bayangan hitam besar bermata merah. Aku meraih gelas berisi air sambil berdoa. Aku mendekati kaca, tapi seperti tahu maksudku yang ingin menyiram dengan air, sosok itu terbang menjauh dan hilang. Aku menutup gorden dan menarik Roy agar duduk di kursi. Aku membaca doa dan meniupkan pada jendela. Lalu aku membaca doa dan meniupkan pada pintu kamar. Apa itu tadi? Tanya Roy ketakutan. Udah jangan dibahas, mending pada tidur, kataku. Aku tidur di mana? Kata Roy. Di sini, di bawah pakai alas selimut aja, kata adik Dina. Roy dan adik Dina segera bergegas tidur. Aku duduk di kursi sebelah kasur dekat Dina. Aku membaca doa mohon perlindungan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Lama aku membaca doa dengan mata terpejam. Aku masih merasakan sosok bayangan itu berputar-putar di luar mencari jalan masuk. Aku terus berdoa hingga aku terlelap. Gimana teman-teman?
Cara alur tulisannya khas banget kan? Gak asing kan? Karena kemarin udah nyimak kisah Aka dan Fiona yang panjang banget. Jangan bosan-bosan ya. Ini akan lama juga partnya ya. Sampai di sini dulu. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.